Halo, jumpa lagi di channel 0 dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git akan berarah ke cryptocurrency, teman-teman. Pada tahun 2022 atau sekitar 3 tahun yang lalu, cryptocurrency di Indonesia itu diawasi oleh BAPETI, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, yang pada saat itu ada di bawah, bukan pada saat itu aja, sekarang pun masih di bawah Departemen Perdagangan. Artinya kripto di sini itu digunakan sebagai aset, jadi tidak bisa digunakan sebagai alat tukar. Ini 2 tahun yang lalu ya, jadi ada lebih baiknya kita cek satu video ini dari Kompas yang memberitakan saat itu seperti itu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melarang keras campur tangan jasa keuangan dalam segala bentuk perdagangan aset uang kripto di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso melalui akun Instagram resmi @ojkindonesia. Saat ini, segala jenis pengawasan dan pengaturan atas aset kripto dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam keterangan terpisah beberapa waktu lalu, Bank Indonesia juga telah melarang aset kripto sebagai alat tukar atau alat transaksi. Meski dilarang untuk diperdagangkan, namun aset kripto masih boleh digunakan sebagai bentuk instrumen investasi. Gubernur BI Peri Warjio menyebut bentuk fundamental yang masih belum jelas menjadi alasan utama Bank Sentral tidak mengakomodir aset kripto. Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram uang kripto dari segala aspek, baik sebagai transaksi maupun sarana investasi. Muhammadiyah menilai aset kripto memiliki sifat spekulatif. Hal senada juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI menetapkan bahwa mata uang kripto secara resmi dilarang digunakan sebagai alat tukar atau alat investasi, tetapi masih boleh dimiliki. Menurut MUI, aset kripto juga tidak memenuhi syarat jual beli secara syariah, terutama wujud fisik dan nilai yang pasti. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu, jelas ya teman-teman, bahwa OJK melarang keras gitu jasa keuangan ini untuk ikut campur dalam urusan kripto ya. Tapi ya lama-lama kan berpikiran berkembang. Nah, sekarang tadi dulu melarang keras OJK untuk melakukan urusan perdagangan kripto. Jadi pada tahun-tahun tersebut atau 2000 sebelum saat inilah ya, itu pengawasan itu dilakukan oleh BAPETI ya, jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah ini sekarang ini pikiran sudah mulai berkembang, sudah mulai terbuka kalau Pak Git lihat ya, harusnya seperti itu. Jadi saat ini sudah bukan pendelegasian atau penyerahan job desk ya dari BAPETI saat ini sudah di bawah OJK. 2025 ini adalah awal keterbukaan dan kemajuan kripto di Indonesia, yaitu artinya perpindahan pengawasan yang darinya di bawah Departemen Perdagangan yang itu hanya digunakan sebagai aset dan dilarang keras oleh BI untuk menjadikan sebagai alat tukar ya, alat cryptocurrency ini. Nah, itu saat ini sudah berubah. Saat ini sudah di bawah pengawasan OJK. Teman-teman bisa cari info beritanya di internet gitu ya. Ya makin lama makin terbuka ya, tapi ya kita mau bilang apa, memang kita ketinggalan lah membuat regulasi itu. Karena ya kekolotan kita seperti gini contohnya. Direktur BI saat itu menyatakan kripto itu tidak punya fundamental. Ya. Nah ini mungkinan Direktur BI itu tidak ngerti apa yang disebut dengan kripto, apalagi nggak mempelajari white papernya Bitcoin. White papernya Bitcoin itu intinya gini teman-teman ya. Jadi itu tidak ada inflasi nantinya, karena total supply Bitcoin itu hanya menjadi
21 juta Bitcoin. Begitu Bitcoin itu mencapai angka 21 juta Bitcoin, nah, dia tidak akan istilahnya mencetak Bitcoin lagi. Udah berhenti gitu. Beda dengan uang yang dikeluarkan oleh negara itu cetak semaunya. Malah uang negara ini fundamentalnya nggak jelas, makanya setiap tahun mengalami inflasi 5-7%. Dan terus-menerus karena nggak ada fundamental yang kuat ya. Kalau Bitcoin ini fundamentalnya kuat, artinya apa? Bitcoin ini tercipta karena kebutuhan manusia. Ya, jadi manusia itu butuh transfer cepat gitu ya, butuh barang yang tidak perlu melewati perbankan transfernya. Jadi mandirilah dari satu orang ke satu orang, itu mau transaksi di dunia manapun itu bisa dilakukan dengan cepat. Bahkan kalau Pak Git bilang di dunia manapun, dari antara, kalau misalnya ada orang lain hidup di antariksa lain, ini yang separah-parahnya ya, ada orang yang membuat kripto di antariksa ini bisa terjadi transaksi gitu tanpa melalui prosedur bank. Jadi gampangnya gini, jika kita mempunyai keluarga butuh duit di Amerika pada saat ini ya 24 jam, itu kita masuk ke market, kita beliin suatu kripto lah ya, tapi paling enak ya beli yang stabil coin lah, seperti USDT. USDT itu artinya US dollar yang hidup pada jaringan Ethereum. Nah, itu kita transfer sekarang, misalnya $1.000 gitu ya, transfer sekarang. Diterima di sana nggak sampai 15 menit, 5 menit ya, dalam waktu 24 jam gitu. Oh, nggak sampai 24 jam, cuma 5 menit. Sampailah 5 menit, di sana tinggal dijual dari, ya kalau di Amerika mungkin ya USDT pairingnya USD ya. USDT itu US dollar tether, kemudian pairingnya kepada US dollar. Nah, itu saat itu juga, jadi malam ini juga bisa dicairkan, bisa diambil duitnya. Nggak seperti transfer uang kuno gitu. Ya katakanlah sehebat-hebatnya transfer uang zaman sekarang itu kan mesti ke bank gitu, kita harus melalui pihak ketiga. Kalau ini enggak, dari A langsung ke B cair gitu, dan dalam waktu yang sangat singkat. Itu salah satu fungsinya. Kedua, ini adalah membuktikan perlawanan terhadap oligarki. Oligarki ini yang Pak Git maksud itu bukan oligarki konglomerat, itu bukan, tapi udah negara. Jadi kita tuh bisa mencetak Bitcoin, bisa mencetak uang tanpa harus persetujuan dari negara. Itu hebatnya cryptocurrency. Dan fundamentalnya adalah satu, ya, selama ada manusia itu pasti sifatnya yang pertama adalah rakus. Jadi dulu awal-awalnya kan digunakan buat transaksi, sampai sekarang pun gitu ya, transaksi senjata ilegal, kemudian narkoba, pencucian uang, itu masih dilakukan sampai sekarang. Jadi selama ada manusia yang sifatnya seperti itu fundamentalnya adalah karakter kelakuan manusia. Jadi bukan karakter fundamental ekonomi, tapi karakter itu justru yang sangat mendukung kebutuhan orang terhadap Bitcoin. Apalagi sekarang udah banyak ETF Bitcoin ya, dari produk-produk terutama dari BlackRock. BlackRock itu kan bukan orang-orang bodoh, dan kemudian kalau Direktur BI bilang fundamentalnya nggak kuat ya, kenapa Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Ekuador, dan negara-negara besar itu punya cadangan Bitcoin? Ayo, coba pikir cara logika gitu loh. Kalau mereka kan bukan orang-orang bodoh, Prancis, Jerman, Amerika, Jepang itu, ya Inggris, negara-negara besar itu punya cadangan Bitcoin. Mereka tuh bukan orang-orang bodoh gitu loh. Kenapa sampai Direktur BI itu berpikiran kalau fundamentalnya nggak kuat? Tapi kalau kita melihat ke negara-negara lain, ini punya cadangan Bitcoin. Dan Bitcoin ini makin, Pak Git telah menjelaskan ya, yang waktu itu di permasalahan
halving Bitcoin, atau setiap 4 tahun Bitcoin itu mengalami total supply yang berkurang selama sebanyak 50%, yang artinya ada halving ya, halving Bitcoin itu. Jadi 4 tahun yang tadinya supply-nya 100 Bitcoin, nah itu berkurang jadi 50, dan 4 tahun kemudian berkurang jadi 25, seperti itu. Nanti suatu saat kita akan jelaskan yang detailnya tentang itu, dan tinggal beberapa Bitcoin lagi di pool miningnya gitu ya. Yang jelas sekarang sudah tidak lebih dari 1.250.000 Bitcoin lagi. Yang tadinya 21 juta, jadi sudah terambil itu sekitar 19 juta sekian lah gitu. Ini tinggal dikit lagi, dan makin tahun, makin 4 tahun kemudian, semakin menipis cadangannya. Oke? Kita tadi sudah bahas yang itu, kita beralih sekarang mengecek secara teknikal analisisnya ya. Nah, di Bitcoin nih teman-teman ya, Bitcoin ini Pak Gili lihat sudah breakout trend line yang pada saat ini mengalami angka di 104 ya, 104.000 US dollar gitu. Dan kemarin dia Bitcoin mengalami koreksi yang Pak Gili lihat ke garis ungu di bawah itu ya, itu di titik demand gitu ya. Jadinya ini sudah breakout trend line. Kalau nanti menurut Pak Gili setelah pelantikan Donald Trump, nanti dia akan nge-break di atas 108 dan buat ATH baru di Februari. Ya, ini prediksi Pak Git ya, secara technical analysis. Ini untuk Bitcoin. Kemudian FTM. FTM ini sudah berapa bulan ini, udah sebulan mengalami koreksi 50% gitu, yang tadi jadi 23.000 nih sampai di 10.000 sampai 11.000 gitu. Tapi kalau lihat dari polanya, dia berhenti di support ya. Berhentinya di support di sekitar 10.500 sampai 11.000, dan sini sudah breakout trend line teman-teman, dan membentuk ini kalau boleh dibilang IHNS atau triple bottom. Jadi ini tinggal konfirmasi Bitcoin itu naik, nge-break, ini juga kencang naiknya FTM ya. Kemudian yang biasa Pak Agit bahas FTM PP Ondo ya, karena kalau Pak Agit bahas semuanya terlalu banyak, kecuali ada request dari teman-teman, Pak Agit akan coba analisa gitu. PP teman-teman, PP ini adalah koin yang memang tidak ada fundamentalnya sama sekali. Ini adalah koin meme tapi yang sukses ya, sukses di Pak Agit, dia akan sukses di 2024 kemarin sama 2025 ya. Harusnya sih secara analisa teknis dia akan membuat ATH baru. Yang kemarin pada saat ini pun baru yang membuat ATH baru itu kan hanya PP, Ondo, dan Bitcoin. Mungkin ada yang lain tapi Pak Git belum, bahkan Ethereum pun belum membuat ATH ya, membuat all time high yang baru. Oke, setelah PP ini kelihatan di garis oranye itu ya, itu kelihatan dia di double bottom, dan ini time frame 4 jam ya teman-teman, dan sudah breakout trend line juga, dan kelihatan dia membentuk pola IHNS yang Pak Git garisin kuning-kuning itu, dia inverted head and shoulder, dia siap-siap naik ini. Dan kalau bisa membreakout resistennya di garis ungu atau rectangle ungu itu, dia akan bablas naik kencang teman-teman. Kalau menurut Pak Git time frame besarnya double bottom ya, double bottom siap nge-break resisten. Kalau BTC naik ke 108, apa dia break resisten ini PP. Oke, kita lari ke Ondo. Nah, ini teman-teman boleh ambil nih, karena Ondo belum breakout trend line teman-teman, dan masih di bawah resisten. Tapi kalau bisa nge-break itu di garis ungu itu, rectangle yang ungu, nah ini dia akan bakal kencang nih, karena dia dilihat dari polanya yang sudah Pak Git buat tanda di garis kuning itu. Di garis kuning itu ada 3 garis kuning, itu dia sudah membentuk pola inverted head and shoulder atau IHNS gitu. Ya, ini secara technical analisis dalam Undang-Undang Kompas tadi dibahas masalah halal haramnya ya.
haram-haramnya tentang Bitcoin. Tapi untuk sementara Pak Git tidak membahas itu karena ini aja sudah cukup panjang. Kalau Pak Git bahas masalah itu technical analysis, kemudian itu kan ilmu-ilmu trading ya. Kemudian nanti ke kripto itu terbagi dua teman-teman. Ya, jadi ada trading spot, ada satu lagi trading future. Nah ini beda, konsepnya beda. Jadi Pak Git akan jelaskan mungkin ada yang dihalalkan, menurut Pak Git ada yang halal, ada yang haram. Tapi nanti ya Pak Git bahas di suatu konten lagi gitu, konten khusus membahas halal haramnya kripto gitu ya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini sudah cukup. Jadi artinya perpindahan pengawasan yang tadinya di bawah Bapepti kripto itu kemudian sekarang di bawah OJK. Harusnya kalau udah di bawah otoritas jasa keuangan ya, kripto ini bisa dibuat transaksi. Jadi pada saat kita bertransaksi dengan kripto, ya itu tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Harusnya kalau di bawah OJK ya. Kalau masih di bawah Bapepti kan dia sifatnya komoditas, bukan berarti uang gitu. Jadi tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi gitu, dilarang keras oleh BI untuk dijadikan sebagai alat transaksi kalau pada saat di Bapepti. Jadi kita beli itu hanya sebagai aset, jadi sebagai barang. Nah itu kalau menurut Pak Git ya logikanya itu kalau sudah di OJK harusnya diperbolehkan untuk bertransaksi karena di bawah otoritas jasa keuangan. Dan Pak Git yakin wallet kita yang berada di market itu tiap hari harus dilaporkan memang kepada OJK. Jadi misalnya katakanlah Pak Git beli di Indodax gitu ya, atau di toko kripto. Nah itu kan kita punya wallet di situ, punya tempat kita menyimpan kripto. Nah ini kan diawasi oleh OJK saat ini. Yang kedua, kripto saat ini itu sudah kena pajak teman-teman. Jadi kalau teman-teman menjadi maker untuk membeli atau menjual itu kita 0,3%. Ya itu nggak seluruhnya pajak gitu, karena itu diambil oleh Indodax atau toko kripto atau market lainnya, itu kita kena cas gitu. 0,3% istilahnya biaya komisi lah. Nah di situ juga kita sudah setiap transaksi jual beli rugi atau untung itu kita kena pajak. Tuh, jadi harusnya ini udah makin bagus ya ke depannya. Jadi berpikiran nggak kuno. Kalau bisa malah Indonesia punya cadangan kripto. Katakanlah Bitcoin lah. Harus punya cadangan Bitcoin karena ini uang yang akan berlaku di masa depan nanti setelah mungkin 100-200 tahun lagi. Yang jelas Bitcoin itu akan susah ditambang nanti di 2140. Jadi ini masih panjang sekali kalau kita nggak melakukan suatu perubahan yang berani ya kita bakal ketinggalan. Dan buktinya memang sudah ketinggalan. Kemudian tadi ya bahasan Pak Git tadi tentang masalah technical analisisnya, Bitcoin ini setelah Donald Trump nanti dilantik, ini akan breakout. Prediksi Pak Git itu. Karena Donald Trump sendiri ini pengguna atau penyuka cryptocurrency, dia tuh banyak aset cryptocurrency-nya. Ini Pak Git sih yakin ya, selain dibantu dengan halving, kemudian bantu dengan isu Donald Trump ini penggemar kripto, ini ya tahun ini kripto akan gila. Menurut Pak Git ini cukup sekian tentang kripto, dan Pak Git nanti Pak Git suatu saat nanti akan bahas halal atau haram kripto. Pak Git ucapkan terima kasih.